Hi guys, and welcome to Sketch Tutorial Part 1. Sebelum kita mulai ke sketch tutorialnya, di sini gue bakal ngasih beberapa tools yang gue pakai untuk interior drawing. Yang pertama itu ada penggaris. Penggaris ini disebut segitiga, yang bentuk segitiga ya. Bedanya sama penggaris biasa adalah kalau yang ini dia udah ada guideline garis per centimeter. Jadi kalian nggak usah mengukur lagi dari yang lurus ini. Jadi sini udah ada 2 cm, 3 cm, 4 cm. Jadi kalian bisa bebas aja tanpa mengukur lagi ribet-ribet. Jadi makanya ini buat kalian yang punya bagus banget ya. Kalau yang nggak punya boleh pakai biasa, karena kita masih ke teori dasar dulu, belum sampai ke gambar interiornya. Terus yang kedua itu ada pasti pensil. Pensil itu ya umum sekali buat kalian yang pasti gambar, pensil dulu biar nggak salah gambarnya. Terus ada drawing pen, and then also kita punya ini ya, kita punya spidol hitam snowman yang 1.500-an doang sih harganya, murah banget. Jadi ini penting banget karena ini bisa dibilang ini ciri khas gue untuk gambar interior, karena gue suka membuat kontras mungkin suatu barang atau subjek, suatu detail dari suatu ruangan. Saya ini ada sofa gitu kan di depan, di bagian paling depan, terus gue pengen tonjolin tuh sofa, jadi gue beli pakai spidol hitam ini. Jadi lebih kontras ya, kayak lebih dramatis aja sih jatuhnya gitu. Ini optional, nggak harus dipakai juga, karena ini gue pakai cuma sebagai pembeda ya. Ntar pasti gue lagi gambar tuh ada pembedanya, jadi kalian nggak pusing lihat banyak garis itu kan. Jadi gue ngewarnain atau ngerenderin interiornya pakai pensil warna sama Copic. Kenapa nggak pakai yang lain? Jawabannya simple, gue nggak bisa. Ini ada tools terakhir. Biasanya toolsnya agak nggak penting untuk di announce, tapi mungkin buat kalian yang lagi mau berencana masuk ke ambil kuliah interior design, mungkin ini bakal jadi paling penting yang bakal pakai selama 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan sesuai dengan pekerjaan. Ini adalah drawing pen teknik, drawing pen set ya, untuk gambar teknik. Jadi ini mereknya Rotring, jadi ini mahal banget, harganya 1,5 juta. Kenapa mahal? Karena memang ini khusus untuk gambar teknik. Jadi buat gambar kerja kayak nge-layouting, plan, atau buat potongan atau section atau elevation ya gitulah. Penting banget karena warnanya yang pekat banget, terus quality juga bagus pastinya, dan worth it lah. Makanya mahal banget. Jadi ini harus dijaga baik-baik kalau kalian udah beli ini satu set, karena ini mahal banget dibeli, sayang. Semoga dengan tadi tools kalian bisa gambar dengan baik dan benar. Kita langsung saja masuk ke sketch tutorialnya part 1. Kita mulai. Ingat dulu ini ya. Nah, jadi kita masuk ke teori awal, yaitu yang pertama, one point perspective atau satu titik hilang. Biasanya satu titik hilang ini sangat banyak dipakai untuk interior drawing karena satu lebih bisa mengambil semua ruangan secara banyak. Bedanya dengan 2 titik hilang, menurut gue, selama gue menggambar 2 titik hilang itu, dia hanya menggambar sudut ruangan saja. Jadi itu corner kan, corner ruangan. Jadi nggak semuanya kelihatan. Misalnya lo pengen liatin set sofa, di depannya ada si TV kabinet, tapi kalian mau liatin semuanya, ya itu harus pakai si satu titik hilang, karena kan satu hilang kan dia kan semua ruangan tuh kelihatan tuh, karena dia di tengah, poinnya di tengah. Sedangkan kalau 2 titik hilang, kalian cuma bisa liatin si
sofa setnya atau si TV kabinetnya. Jadi itu lebih mendetailkan suatu things yang pengen kalian detailin. Kayak misalnya kalian pengen liatin detail dinding si belakangnya sofa seat gitu kan. Nah mungkin itu menarik, jadi kalian cuma liatin itu doang. Jadi kalian lihat buatnya 2 titik hilang per kontur dan plus jendela mungkin gitu kan, biar lebih dramatis aja. Jadi keuntungannya pakai si yang 1 titik hilang itu adalah tadi lebih wide, visionnya lebih wide, terus juga lebih banyak detail yang kelihatan dari si interior tersebut. So kita mulai aja. First of all, pastinya kalian buat dulu garis lurus. Ini bebas. Gue sih biasanya buatnya dari ujung ke ujung, tapi karena ini penggarisnya nggak sampai, gue cuma sampai sini aja. Nah, seperti itu kalian buat garis lurus aja kayak gitu. Ini biar jelasin, gue pakai spidol. Ya kalian bisa jelas untuk melihat si garisnya. Remember ini cuma optional ya. Kalau kalian nggak mau pakai spidol boleh, nggak masalah. So kita punya titik di sini dan di sini. Oke, sorry. Sebenarnya titik ini sebenarnya bisa aja kalian lebarin lagi, karena semakin lebar garisnya semakin berdiri. Saya gimana ya, kalau kalian terlalu dekat di sini saya jangan deh. So kalau kalian terlalu dekat buat garis si titik ini, bedakan ya. Jadi di sini dia gue buat. Kalian akan tahu bedanya ini dengan titik yang sama ya, saking garis tengah gitu kan. Nah, kalian akan tahu bedanya ya di mana. Oke, kita buat box aja yang sederhana. Jadi ini ada perbedaannya kalau kalian titiknya terlalu dekat atau terlalu jauh, itu agak ada perbedaannya. Kalau gue sih prefer lebih jauh karena akan kelihatan banget sih beda kentarannya, itu bakal kelihatan banget. Nah. Nah, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan bagus. Jadi sini bedanya adalah kalau kalian punya titik di sini, bentuk si shape si kotak ini lebih agak berdiri. Jadi atasnya nggak terlalu menonjol, jadi nggak terlalu kayaknya kayak ke bawah banget gitu kan. Nah, sedangkan yang si titik yang dekat ini malah bakal membuat si kotaknya ini bakal lebih ke bawah kelihatannya. Jadi atasnya terlalu ekstrem gitu loh kelihatannya, lebih miringnya terlalu ekstrem. Jadi ini lebih normal kelihatannya, sedangkan ini lebih ekstrem. Itu kenapa lebih bagus lebih jauh daripada ini lebih dekat gitu kan. Karena mungkin alasannya yang tadi kan, mungkin ada orang yang perlu seperti ini, tapi ini kayak terlalu ekstrem untuk satu interior drawing. Gue nggak tahu sih orang apa yang buat seperti ini, tapi ya it's okay, itu selera doang. Tapi kalau gue pribadi lebih suka seperti ini. Gue sih nyaranin seperti ini karena dengan semakin jauhnya itu semakin wide, pasti semakin enak untuk lihat di mata gitu kan. Jadi lebih pas aja tuh untuk kelihatannya lebih bagus aja gitu loh. So ini gue menyarankan kenapa harus seperti ini, memberi titik untuk ujung ke ujungnya. Sedangkan ini mungkin lebih ya terlalu deket lah menurut gue sih, terlalu deket karena nggak mungkin banget juga sih kalau segini titiknya. So itu tips dari gue. So next kita lanjut aja, kita hapus dulu ya. Nah oke, ini sudah ada guideline-nya. Ini garis mata, ini kita bilang ini garis mata. Dan di satu titik hilang itu pasti ada namanya focal point di tengah-tengah garis. So
Nah, ini enaknya kalau kalian pakai penggaris segitiga itu sini udah ada guideline ya. Jadi pasti lurus nih buat garis lurusnya. Jadi nggak bakal mencong-mencong atau nggak bakal miring-miring. So, inilah keuntungannya kalau pakai penggaris segitiga. Nah, buat jadi lurus dulu bebas, nggak usah ada ukuran-ukuran dulu. Nah, kalau kita udah tarik garis lurus di tengah, sekarang kita dapat namanya focal point. Di sini, nah kita kasih nama aja VP. Sedangkan di sini kita kasih namanya VP1, VP2. Ya, mungkin kita bilang ini V aksen atau ini V aksen-aksen gitu lah. Nah, ini namanya focal point. Ini ya yang dinamakan satu titik hilang karena dia fokus pada satu titik saja. Nah, ini sebenarnya cuma sebagai penambah aja karena misalnya nih ada furniture yang mungkin bentuknya miring di layoutnya kayak gini ya, mungkin ada yang ini layout gitu kan, layout, terus mungkin furniturnya miring sendiri gitu kan. Nah, ini ambil dari sini sama sini. Jadi ibaratkan ini kan horizon tadi nih. Nah, ini garis yang V1 V2. Nah, ini dia makanya dia pakai garis ini untuk membuat miring si furniture tersebut di gambar interior. So, itulah fungsinya dari si V aksen atau VP1 atau VP2. Lanjut. Oke, sampai sini oke ya, ngerti ya. Kalian buat dulu kayak gini. Ada garis 1 2 3. Ini focal point-nya kalian buat garis tengah, bebas di mana aja, nggak usah terlalu di ini aja, tapi tips gue di tengah, khususnya sih di tengah buatnya tuh. So, lanjut aja. Setelah buat garis lurus, kita harus menentukan ukuran ruangan. Jadi mungkin kita harus menentukan ukuran tinggi dari si ruangan tersebut. Misalnya nih, ukuran itu tinggi 3 meter. Nah, tips and triknya lagi untuk kalian yang bingung menentukan tinggi dari 1 meter di dalam gambar, karena kan kita nggak mungkin nge-skala di sini. Kalau nggak salah takutnya gambar kegedean atau kekecilan. Nah, tips dari gue adalah memperkirakan 1 meter itu berapa. Misalnya nih, jadi gue di sini memperkirakan aja 2 cm itu adalah 1 meter. Oke. Lihat ya, berarti 2 cm itu adalah 1 meter. So, semua garis yang ada di bagian yang paling belakang di gambar ini, saya bagian ini, yang bagian di garis lurus dan garis ini itu 1 meter itu adalah 2 cm misalnya gitu kan. Jadi gue buat aja. Nah, tips lagi yang gue dapat dari influencer gue waktu workshop di kampus gue, ada seminar gitu dengan Mas Yandi Prayudi. Kalau garis mata atau garis horizonnya yang bagus untuk interior itu adalah 1,2 meter, jadi 120 cm, which is kalau di sini sekitar 2 cm lebih 2. Ini enggak sih? Bukan. 2 cm lebih 4 mili. Iya, ini 2,4 ke bawah. Gila, tipis sekali. Ini 2,4 ke bawah. Terus sisanya yang tadi 2 cm itu kan dia kan udah habis 20 ke bawah, jadi kan sekitar 80 cm lagi, jadi ke atas yaitu 1,6, karena kan tadi 4 milinya udah kepake untuk di bawah kan, jadi 1,6 nya untuk di atas itu, dan 2 nya lagi itu di atas pasti, mungkin enggak. So, ini dia. Nah, oh iya, pastikan dulu kalian waktu menggambar udah di raut dulu ya, biar garisnya nggak terlalu jauh. Seperti inilah, jadi kalian buat garis dulu, garis tengah. Tadi kan, jadi kita ngukurnya, tadi gue bilang, pokoknya ibaratkan bebas, mau 3 cm-nya itu 1 meter boleh, mau 4 cm-nya itu 1 meter boleh. Tapi tips dari gue 2 cukup, karena ini bidangnya A3 bukan A2, kan kecil. Jadi gue saraninnya mungkin lebih kecil lagi boleh, kayak 1,5 nya itu 1 meter juga boleh, bebas. Jadi nggak ada
larangan, tapi maksimal mungkin dari gue sih maksimal tuh 2 cm untuk di A3. Kita langsung tandain aja biar kelihatan. Nah, so di sini ada 1, 2, 3. Jadi kita dapat 3 titik lagi sebagai tinggi dari suatu ruangan. Jadi sini kalau gue buat di sini, berarti segini karena dia 120, berarti sini jadi 1,2 meter, ini 0,8 meter, dan ini 1 meter. Karena kenapa gue 3? Karena biasanya di rumah-rumah atau di mungkin restoran atau apa itu tinggi standarnya si ruangan tuh 3. Ada sih yang 2,8 meter, tapi itu kayaknya kan terpaksa untuk ducting jadi agak turun. Nah, makanya di sini gua buatnya 3 aja biar sama, biar standarnya segitu. Gue buat kasih nama juga biar cepat dimengerti juga. Ini ada A, B, dan si C. Nah, ini adalah tinggi dari ruangan. Nah, gimana menentukan lebar dari ruangan atau luas dari ruangan? Gampang, sama juga. Ukurannya sama-sama ini. Jadi juga harus 2. Karena ketika kita udah tentuin bahwa 2 cm. 2 cm itu sama dengan 1 meter di realnya. So, kalian juga harus buat 2 cm juga ke samping juga. Karena ini bagian terbelakang, jadi nggak masalah bentuknya sama. Nanti kalian bakal tahu sih bedanya di mana. 2. Jadi gue di sini 4 kali 3 ya. Jadi sini 2. Di sini juga 2. Jadi totalnya ada 4 meter. Oh, udah kebuat, kelihatan ya. Gue tandain aja biar kelihatan juga. A aksen, B aksen, C aksen, sama D aksen. Sama ini juga mewakili 1 meter. 1 meter. 1 meter. 1 meter juga. Nah, setelah ketemu ini, kita langsung buat garis lurus di D dan di A aksen. Jadi kalian harus buat langsung garis lurus di A dan D aksen. Nah, sama juga di sini juga di A biasa juga harus buat 6. Setelah di atas ini juga karena dia tadi 2,4. Nah, so ketemulah tadi. Jadi kalian ntar buat garis lurus di D aksen dan garis lurusnya di A aksen dan juga di A biasa dan di C biasa. So kita langsung aja buat garisnya biar nggak. Jadi ketemulah si garis-garis tadi. Ini membuat bidang di bagian sini. Nah, tuh. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sampai sini dulu kalian bisa buat. Bagus sekali, jadi biar ideal, biar sama. Jadi tadi gue ulang lagi, 2 cm itu mewakili 1 meter. Jadi kalian harus buat di sini 2 cm, 2 cm biar sama. Per meternya 2 cm. Dan ini agak beda karena kan tadi gue bilang bahwa garis mata itu untuk di interior garis mata yang ideal itu adalah 120 cm, which is 1,2 meter ya. So ini agak beda, jadi gua ambilnya 2,4 dan sisanya itu 1,6 untuk di atas yang 0,8. Jadi itulah pembedanya. So sampai sini kan udah bagus banget. Nah, sampai sini gue langsung buat tanda sini 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita ketemu 3 titik lagi, 4 titik lagi yang baru. Di sini, di sini, dan di sini.